Hasil survei Capres 2024 terbaru, elektabilitas setiap pasangan calon menunjukkan angka yang dinamis jelang pemungutan suara. Rabu 14 Februari mendatang, hasil survei berdasarkan 3 lembaga survei ini merupakan penghitungan terbaru yang dilakukan pada Februari, atau mendekati hari pemungutan suara. Walaupun pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul, namun pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD masih memiliki potensi kejutan pada hari H. Pencoblosan diketahui dari 3 lembaga survei tersebut, tercatat pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memperoleh angka elektabilitas mencapai 50%, baik pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kini hanya bisa berharap menahan paslon nomor urut 2 untuk tidak menang satu putaran. Pasangan Prabowo Gibran sendiri berpeluang goyang jika Pilpres 2024 dilaksanakan hingga 2 putaran. Lantas, seperti apa selengkapnya hasil survei Capres 2024 terbaru di bulan Februari ini? 1. Survei Populi Center, Prabowo Gibran, 52,5%, Anies Muhaimin, 22,1%, Ganjar Mahfud, 16,9%, belum menentukan, 6,3%, menolak jawab, 2,2%, 2. Indikator politik, Prabowo Gibran, 51,8%, Anies Muhaimin, 24,1%, Ganjar Mahfud, 19,6%, 3. Poltreking, Prabowo Gibran, 51,7%, Anies Muhaimin, 27,6%, Ganjar Mahfud, 20,7%. Menghitung hari menuju kontestasi Pilpres 2024, beberapa lembaga survei merilis hasil jajak pendapat elektabilitas masing-masing pasangan calon. Lembaga survei Populi Center menunjukkan elektabilitas pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menjadi yang paling tinggi dengan angka 52,5%. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD masing-masing berada di posisi 2 dan 3. Anies Muhaimin meraup elektabilitas 22,1% dan Ganjar Mahfud 16,9%. Dalam rilis Populi, Prabowo Gibran banyak mendapat dukungan dari Gen Z dan milenial serta pemilih tua. Angka pemilih muda yang memilih Prabowo Gibran meningkat dari 49% menjadi 57,6%. Sedangkan generasi yang lebih tua meningkat dari 42,6% menjadi 47,9%. Selanjutnya, Populi mendapati elektabilitas Anies Muhaimin stagnan. Meski demikian, hasil indikatif menunjukkan terdapat penurunan dukungan kepada Anies Muhaimin dari pemilih yang tinggal di wilayah Indonesia Timur. Sementara itu, Ganjar Mahfud cenderung mengalami penurunan. Sebelumnya, temuan Populi menunjukkan elektabilitas Ganjar Mahfud 18,9% yang kini terjun menjadi 16,9%. Populi menyebut pemilih PDIP yang memilih Ganjar Mahfud berkurang lebih dari 10%. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dukungan pada Ganjar Mahfud berkurang dari survei sebelumnya sebesar 35,4% menjadi 28,9%. Survei nasional Populi yang digelar pada 27 Januari hingga 3 Februari 2024 ini melibatkan 1.500 responden dari 38 provinsi berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap. Metode penentuan responden secara acak bertingkat dengan dilakukan wawancara secara tatap muka. Margin of error survei ini berada di angka lebih kurang 2,53% dengan tingkat kepercayaan 95%. Pemirsa, seminggu menjelang pencoblosan, tingkat elektabilitas pasangan Prabowo Gibran terus meningkat dan menembus 51,8%. Hasil survei terbaru menunjukkan peluang pemilihan presiden berlangsung hanya satu putaran kian menguat. Menjelang berakhirnya masa kampanye pemilu 2024,
tingkat elektabilitas tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masih terus bergerak. Namun, tren naiknya suara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih terus berlanjut. Survei terbaru yang dilakukan Indikator dengan menggunakan simulasi surat suara menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Prabowo Gibran sudah mencapai 51,8%. Elektabilitas Prabowo Gibran ini jauh di atas elektabilitas Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang masing-masing sebesar 24,1% dan 19,6%. Meski masih ada 4,5% responden yang belum menjawab, Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengungkap bahwa peluang Pilpres satu putaran kian menguat. Ya, secara konservatif masih ada peluang ya, terjadinya 2 putaran. Tetapi angka 51,8% dan tren naik yang masih berlangsung buat Pak Prabowo Gibran, maka saya bisa mengatakan potensi atau probabilitas satu putaran meningkat buat Pak Prabowo Gibran dibanding survei-survei sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya mungkin tingkat atau probabilitas satu putaran 50-50 ya, sekarang meningkat lagi. Tetapi tetap masih ada peluang buat terjadinya 2 putaran. Meskipun peluang 2 putaran itu menipis seiring dengan peningkatan suara Pak Prabowo. Hasil survei terbaru ini direspons positif oleh kubu Prabowo Gibran yang menilai mayoritas warga masih menginginkan keberlanjutan. Saya yakin di hatinya Pak Jokowi itu ya nomor 2, saya yakin. Jadi ini jelas mempengaruhi dan publik juga membaca dengan sangat kuat bahwa Pak Jokowi mendukung, walaupun itu adalah hak asasi orang ya, memilih mendukung, tapi publik melihat, termasuk kami juga melihat seperti itu. Sementara Timnas Anies Muhaimin masih tetap optimistis Pilpres bisa berlangsung 2 putaran mengingat masih ada responden yang tidak menentukan pilihannya. Dan angkanya menjadi sesuatu yang buat kami kritikal untuk memastikan 2 putaran. Karena angkanya ada di margin of error, bisa naik bisa turun, dan karena itu menjaga agar kecurangan tidak terjadi, menjaga agar pemilu luber dan jurdil, wabil khusus menjaga agar basis suara amin itu bisa tidak tergerus. Meski sejumlah survei telah menunjukkan keunggulan pasangan tertentu, hasil akhir Pilpres nantinya akan tetap berada di tangan para pemilih. Tim TV One mengabarkan. Pemilu 2024 kini hanya tinggal menghitung hari. Kurang dari seminggu, kita akan memberikan suara bagi calon pemimpin Indonesia dan juga para wakil rakyat baik tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan nasional. Hal yang jadi perhatian jelang pemilu, satu di antaranya adalah tren elektabilitas dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dikutip dari tribunnews.com, sejumlah lembaga survei berulang kali mengeluarkan hasil survei mereka terkait elektabilitas para calon. Hasilnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran selalu berada di urutan pertama. 5 hari jelang Pilpres, angka elektabilitas Prabowo Gibran sudah menembus angka 50%. Ada 3 lembaga survei yang merilis hasil riset mereka pada Jumat, 9 Februari 2024. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, Prabowo Gibran meraih angka 51,9%. Kemudian pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ada di urutan kedua dengan angka 24,1%. Disusul pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan angka 19,6%. Survei ini digelar pada akhir Januari hingga awal Februari 2024. Lalu berdasarkan survei LSI Deni JA, elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 53,5%.
Disusul Anies Cak Imin dengan angka 21,7% dan Ganjar Mahfud yakni 19,2%. Sedangkan survei Poltreking Indonesia menunjukkan bahwa Prabowo Gibran meraih elektabilitas 51,7%. Pasangan Anies Cak Imin ada di urutan kedua yakni 27,6% dan Ganjar Mahfud yakni 20,7%. Hasil tersebut menunjukkan peluang untuk dilakukan Pilpres satu putaran terbuka. Adapun pasangan Prabowo Gibran dalam berbagai lembaga survei selalu konsisten berada di posisi teratas. Sedangkan pasangan Amin dan Ganjar Mahfud kejar-kejar. Best to give me that loyalty. Best to give me that loyalty. 'Cause I'm taking the world, you'll see. 'Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty.